Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Azhara dari Upadhyaya Paramita dengan NIM 215140031 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling berbasis solusi, yaitu melakukan praktik konseling individu dengan konseling Solution Focus Brief Counseling atau SFBC. Dan teknik yang saya gunakan dalam konseling SFBC ini adalah teknik scaling question dan miracle question. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Ya, mari duduk sini Mbak. Sebelumnya, dengan siapa ini? Sebelumnya perkenalkan, saya Alfionita dari alumni 12 IPS 4 Bu. Oh, dari alumni sini ya Mbak ya? Iya. Baru lulus kemarin? Iya benar. Oke, gimana Mbak untuk nilainya? Apakah memuaskan dengan hasil yang diterima? Alhamdulillah nilai saya cukup memuaskan. Alhamdulillah, Ibu terus senang ya mendengarnya. Terima kasih Bu. Sebelum ke sini Mbak Fio dari mana? Kebetulan saya tadi dari rumah Bu. Oke, dari rumah ya Mbak ya. Rumahnya Mbak Fio di mana Mbak? Rumah saya masih di sekitaran Sukoharjo sini aja sih Bu. Oh, berarti masih sewilayah dengan sekolah ya? Iya. Kesini naik apa Mbak Fio? Tadi saya naik sepeda motor Bu. Jaraknya dekat ya dari rumah ya? Iya. Berapa menit Mbak kalau dari rumah ke sekolah? Kira-kira 5 menitan sih Bu. Oh, sangat dekat sekali ya. Iya. Oke, Mbak Fio sudah makan siang atau belum nih kira-kira? Kebetulan saya belum makan siang Bu, rencananya habis dari sini nanti saya baru akan makan siang. Oh, ya nanti bisa ya habis ini makan siang ya Mbak Fio ya. Oke, Mbak Fio kan sudah lulus nih, sudah diterima juga hasilnya untuk mulainya. Nah, rencananya Mbak Fio mau lanjut kuliah atau bekerja nih Mbak? Saya rencananya mau kuliah Bu, tetapi saya punya permasalahan nih. Oh, pantas ya. Dari tadi Ibu perhatikan kok Mbak Fio kayak sedikit kurang nyaman, agak sedikit gelisah. Iya Bu. Sebelumnya Mbak Fio pernah mengikuti sesi konseling? Saya belum pernah mengikuti sesi konseling Bu. Ini baru pertama kalinya saya mengikuti konseling dengan Ibu. Oke, berarti baru pertama kali ini ya mengikuti sesi konseling dengan Ibu ya? Iya. Jadi gini Mbak, berarti Mbak Fio datang ke sini itu dengan sukarela ya, tanpa ada paksaan dari siapapun itu. Iya Bu, saya secara sukarela melakukan konseling dengan Ibu sebagai konselor saya. Oke, sebelumnya Mbak Fio datang ke sini itu kan secara sukarela ya, tidak ada suatu paksaan apapun dari Mbak Fio. Nah, untuk itu saya mohon Mbak Fio itu nanti dalam menyampaikan permasalahan tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir, dan tidak perlu menahan apa yang Mbak Fio sampaikan, karena sesi konseling kita hari ini itu bersifat rahasia dan hanya Mbak Fio dan Ibu saja yang tahu, tidak ada pihak ketiga yang tahu. Jadi Ibu mohon Mbak Fio itu dapat terbuka, dapat nyaman dalam menyampaikan apa yang Mbak Fio rasakan. Apakah Mbak Fio mengerti? Baik Bu, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling, untuk sesi konseling kita hari ini itu sekitar 30 menit ya Mbak, dikarenakan kan habis ini saya kebetulan juga ada rapat dengan para guru-guru yang lain. Apakah Mbak Fio merasa keberatan atau kurang tambahan waktu? Saya rasa tidak Bu. 30 menit juga itu sudah lebih dari cukup. Oke, berarti sepakat ya Mbak ya? Iya Bu. Oke, sebelumnya nih, tadi kan Mbak Fio mengatakan kalau Mbak Fio itu ada suatu kendala, suatu permasalahannya. Itu bisa Mbak Fio ceritakan kepada Ibu, Ibu akan mencoba untuk menanyakan. Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu sudah mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang saya ingin tuju.
dalam satu universitas yang sama, saya mendaftar melalui dua jalur. Dan ternyata di kedua jalur tersebut, saya dinyatakan tidak lolos. Berarti Mbak Pio sudah mendaftar di universitas, tapi Mbak Pio tidak lolos dalam mengikuti tesnya. Iya benar. Kalau belum tahu nih Mbak Pio mendaftar di universitas mana ya? Saya mendaftar di salah satu universitas di Yogyakarta, Bu. Berarti di universitas di Jakarta ya Mbak ya? Untuk jurusan sendiri Mbak Pio kan ambil jurusan apa? Saya mengambil kemarin itu saya mengambil hubungan internasional HI. Oh iya, berarti Mbak Pio mengambil jurusan internasional ya? Iya. Baik, Ibu mengerti dengan apa yang kamu alami saat ini. Lalu bagaimana perasaanmu saat ini? Yang saya rasakan saat ini, jujur saya merasa sedih, Bu. Saya merasa kecewa atas kegagalan yang saya dapat. Saya merasa putus asa dan saya itu merasa 3 tahun, selama 3 tahun itu saya belajar, selama 3 tahun saya memahami pelajaran, memahami materi, tetapi terasa begitu sia-sia karena saya tidak lolos dalam seleksi masuk program ini. Seperti itu. Ya, Ibu mengerti Mbak Pio dengan apa yang Mbak Pio rasakan. Lalu apa harapan Mbak Pio saat ini? Saat ini saya hanya ingin melupakan permasalahan yang saya alami, Bu. Saya ingin seperti melepas begitu saja beban yang selama ini saya rasakan. Baik, seperti yang Mbak Pio katakan kepada Ibu tadi, Mbak Pio merasa kecewa, merasa sedih. Nah, tapi sebelumnya, kalau Ibu boleh tahu nih, Mbak Pio pernah mendiskusikan masalah ini dengan orang tua Mbak Pio apa belum? Jujur, saya sudah bercerita juga kepada orang tua saya terlebih dahulu. Dan untuk respon kedua orang tua saya, mereka juga tentunya sedih sekali ya, Bu, karena anaknya gagal lolos untuk masuk ke perguruan tinggi, karena anaknya murung dan sampai mengurung diri di kamar. Itu yang membuat orang tua saya sedih juga. Saya seperti mau berinteraksi sosial begitu, Bu. Oke, menurut Mbak Pio nih, kira-kira apa yang Mbak Pio bisa lakukan untuk mengubah keadaan ini? Sepertinya saya harus meyakinkan diri saya untuk bangkit kembali, untuk membangkitkan semangat saya kembali, untuk seperti mengembalikan semangat hidup saya seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Baik, sekarang itu akan memberikan kesempatan kepada Mbak Pio untuk dapat menilai permasalahan yang Mbak Pio alami saat ini. Maksudnya menilai bagaimana itu? Oke, jadi gini Mbak Pio, Ibu akan memberikan skala dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, di angka 1 itu menggambarkan bahwa permasalahan Mbak Pio itu tidak membebani Mbak Pio sama sekali. Dan di angka 10 itu menggambarkan bahwa permasalahan yang Mbak Pio alami itu sangat membebani Mbak Pio. Nah, jadi di angka mana nih Mbak kira-kira permasalahan itu dapat Mbak Pio gambarkan? Kira-kira sepertinya saya memilih di angka 8. Di angka 8 ya. Bisa Mbak Pio jelaskan kepada Ibu kenapa Mbak Pio memilih di angka 8? Karena saya rasa ini permasalahan dalam hal kegagalan saya sangat membebani hidup saya. Baik Mbak. Terus nih, setelah mengikuti sesi konseling ini, Mbak Pio berharap untuk permasalahan ini itu menurun di angka berapa? Saya sangat berharap setelah mengikuti sesi konseling ini, permasalahan saya dapat menurun langsung di angka 3. Baik, di angka 3 ya Mbak ya, karena dengan apa yang Mbak Pio rasakan, kemudian juga itu kan dari Mbak Pio takutnya kalau misalnya terlalu berlarut-larut jadi berefek untuk kedepannya. Iya, Bu. Baiklah, dari yang telah kamu sampaikan kepada Ibu, bisakah kamu
mengatakan kepada ibu, dalam kondisi apa kamu merasa kamu dapat sejenak melupakan permasalahan yang kamu alami? Saya sulit untuk merasa bahwa semuanya itu baik-baik saja. Saya selalu seperti seakan, apa ya Bu, seperti langsung teringat kembali bagaimana kegagalan saya dapat terjadi itu. Setelah saya teringat, langsung saya itu tidak bersemangat, saya tidak mood untuk beraktivitas yang lain. Iya Mbak, itu mengerti dengan perasaan yang saat ini kamu rasakan. Tapi gini Mbak, apakah dalam satu hari full Mbak Pia itu selalu mengingat-ingat dan selalu menurun dan selalu merasa kecewa, selalu mengingat selalu kegagalan yang Mbak Pia alami? Tidak Bu. Ada waktu di mana saya dapat sejenak untuk tidak mengingat, untuk saya tidak memikirkan permasalahan yang saya alami. Dan pada saat apa Mbak Pia tidak merasa maksudnya pada saat apa nih Mbak Pia merasa dapat dengan sejenak melupakan permasalahan yang Mbak Pia alami? Saya dapat melupakan itu saat saya sedang menghirup udara segar, atau saya saat mendengarkan musik atau menonton film, atau saat intinya di saat saya tidak hanya berdiam diri seperti itu. Oke, jadi dengan Mbak Pio pergi keluar, Mbak Pio mendengarkan musik, Mbak Pio menonton film, atau intinya Mbak Pio itu tidak berdiam diri dan tidak bermain media sosial, Mbak Pio dapat dengan sejenak itu merupakan permasalahan Mbak Pio alami. Kemudian apa yang Mbak Pio rasakan pada saat itu, Mbak? Saya merasa tenang dan nyaman ya Bu. Dengan saya pergi keluar rumah, bertemu dengan orang lain, kembali bersosialisasi dengan orang lain, atau sekedar menonton film atau atau mendengarkan musik, saya rasa itu cukup menenangkan hati dan pikiran saya yang berisik. Itu sudah sangat bagus Mbak Pio. Mbak Pio sudah mengalami masa-masa sulitnya. Tapi pernahkah Mbak Pio terbesit dalam pikiran Mbak Pio untuk mencoba kembali memberi kesempatan kepada diri Mbak Pio untuk mencari informasi mengenai universitas lain? Sebenarnya orang tua saya juga sudah menyarankan untuk saya mencoba kembali ke perguruan tinggi yang lain, tapi saya seperti sudah terlanjur kecewa. Saya sudah putus asa dan sedih saat mengingat kegagalan tersebut. Saya jadi pesimis akan kemampuan saya bisa lolos ke perguruan tinggi psikologi seperti itu. Ya, hal itu wajar yang Mbak Ida kamu rasakan. Itu dapat mengerti kesedihan yang Mbak Pio alami. Tapi apa kamu tidak ingin mencoba untuk memberi kesempatan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu mungkin bisa berhasil dan membuktikan bahwa aku bisa berhasil walaupun tidak di universitas tersebut? Iya Bu. Iya, saya sebenarnya sangat ingin mengambil kesempatan, sangat ingin memberi kesempatan lagi bagi diri saya untuk mencoba. Tetapi dengan tentang waktu yang sekarang, apakah saya masih bisa jika saya mencoba di universitas lain? Tentu masih bisa Mbak Pio, dikarenakan dalam rentang waktu seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas itu kan ada 3 jalur dan Mbak Pio kan tidak lolos di 2 jalur. Nah itu masih ada 1 jalur lagi Mbak, yaitu lewat jalur tes mandiri. Oh, berarti sekarang ini masih ada kesempatan bagi saya untuk mencoba lagi ya Bu? Masih Mbak, dengan Mbak Pio saat ini memanfaatkan waktu yang ada, Mbak Pio masih bisa untuk mengikuti seleksi tes mandiri seperti itu Mbak. Baik Bu, saya akan memanfaatkan waktu dari sekarang dan mulai belajar untuk nge-push ke jalur mandiri. Hal itu sangat bagus sekali Mbak. Sekarang ini meminta Mbak Pio untuk duduk dengan tenang dan nyaman dan dapat menutup mata sejenak
Kemudian membayangkan bahwa Mbak Pio dapat melewati permasalahan ini dan Mbak Pio juga diterima di universitas yang berakreditasi sama dengan universitas yang Mbak Pio inginkan, dan di universitas tersebut Mbak Pio juga diterima di jurusan yang selama ini Mbak Pio inginkan. Nah, bagaimana Mbak kondisi kamu saat itu? Keadaan yang sangat bagus sekali Bu. Saya merasa sangat senang dan saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam menata masa depan saya nanti. Oke, sekarang Mbak Pio bisa terima. Nah, tadi kan Mbak Pio mengatakan bahwa itu pengadaan yang sangat bagus, Mbak Pio bisa menata masa depan Mbak Pio. Nah, bagaimana Mbak Pio dapat mewujudkan keadaan ini tersebut? Saya akan mencoba mencari informasi mengenai universitas yang ingin saya tuju, yang sekiranya sesuai dengan yang saya mau, dan kemudian mencari jurusan yang saya inginkan. Apakah di universitas tersebut ada? Jika saya merasa cocok dan sesuai dengan yang saya inginkan, saya akan sedikit membaik dengan perasaan saya, lalu saya akan mencoba belajar dan mencoba kembali untuk mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Oke, itu langkah yang sangat bagus sekali Mbak Pio. Nah, kemudian bagaimana cara kamu untuk bangkit dari perasaan kekecewaan yang saat ini Mbak Pio alami? Untuk saat ini, saya akan perlahan mencoba untuk ikhlas menerima dengan hasil yang ada seperti ini, karena hal ini tidak mudah bagi saya pastinya. Maka saya akan mencoba tabah dan yakin bahwa ini bukanlah akhir bagi akademik saya. Saya yakin masih ada kesempatan lain, masih ada peluang lain untuk dapat diterima di universitas yang lain juga. Benar Mbak Pio, itu terdengar bagus. Lalu langkah apa lagi Mbak kira-kira yang bisa Mbak Pio lakukan untuk membuat anak itu dapat terwujud? Mungkin setelah saya berdamai dengan diri saya akan kembali mempersiapkan diri saya dengan belajar lebih giat lagi agar tidak menimbulkan kekecewaan untuk saya sendiri dan untuk orang-orang yang mendukung saya. Ya, itu sangat bagus sekali Mbak Pio, itu juga sangat benar Mbak Pio, karena Mbak Pio dapat mengalami permasalahan Mbak Pio. Mbak Pio juga sangat bagus dalam menerima perasaan Mbak Pio alami. Nah, karena kita kan sudah melakukan konseling ya Mbak Pio, sekarang Ibu minta kepada Mbak Pio untuk dapat kembali mendengarkan mengenai perasaan Mbak Pio kalau diukur dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, kalau dari angka 1 sampai dengan 10 untuk saat ini berapa Mbak kira-kira? Maksud saya di angka berapa kira-kira Mbak Pio menggambarkan perasaan Mbak Pio saat ini? Setelah sesi konseling dengan ibu ini, saya rasa angka permasalahan saya berada di nomor 3, Bu. Oke, seperti Mbak Pio ingatkan di awal tadi ya. Iya. Tapi kan Mbak Pio mengatakan kalau angka permasalahannya berada di nomor 8, yaitu sama ini, dan Mbak Pio ini untuk angka permasalahannya itu belum di angka nomor 3, dan Mbak Pio sekarang juga merasa kalau permasalahannya sudah berada di angka nomor 3. Nah, berarti itu sudah sesuai ya Mbak dengan apa yang Mbak Pio inginkan ya. Mbak Pio sekarang juga lebih merasa lebih tenang hari itu. Iya, alhamdulillahku, saya juga sekarang merasa lebih plong, lebih lega juga. Baik, Mbak Pio seperti yang Mbak Pio sampaikan di awal tadi bahwa tujuan Mbak Pio kesini itu dikarenakan Mbak Pio merasa bingung, Mbak Pio merasa sedih, Mbak Pio juga merasa kecewa dengan diri Mbak Pio, dan Mbak Pio menganggap bahwa Mbak Pio itu semua yang Mbak Pio lakukan selama itu sia-sia dikarenakan kegagalan Mbak Pio yang 2 kali gagal dalam tes seleksi masuk ujian universitas. Yang tapi kan Mbak Pio juga menyatakan di awal tadi bahwa ada beberapa waktu di mana Mbak Pio itu tidak memikirkan
permasalahan Mbak Vio alami seperti Mbak Vio keluar rumah, menghirup udara segar, menonton film, tidak medsos, atau hanya sekedar hanya mendengarkan musik, itu Mbak Vio dapat sejenak melupakan permasalahan yang Mbak Vio alami. Nah, setelah itu Mbak Vio bisa untuk mencari informasi lagi Mbak mengenai universitas mana yang Mbak Vio inginkan sesuai dengan yang Mbak Vio inginkan. Nah, di universitas tersebut Mbak Vio juga bisa nih mencari jurusan-jurusan yang mungkin sesuai dengan Mbak Vio inginkan. Nah, dari hal tersebut yang telah Mbak Vio sampaikan tadi, itu bisa menjadi solusi Mbak dari penyelesaian masalah yang Mbak Vio alami selama ini. Lalu saya akan kembali mencobanya. Ya, untuk saat ini ya Mbak ya, sampai pertemuan kita selanjutnya, Ibu harap Mbak Vio juga dapat mengerti dan dapat melaksanakan apa yang Mbak Vio katakan tadi di awal, sehingga di pertemuan kita selanjutnya Mbak Vio dapat menjelaskan lagi bahasanya kepada Ibu dan juga menjelaskan bagaimana setelah melakukan apa yang telah Mbak Vio katakan tadi. Baik Bu, saya akan mengamati sampai dengan pertemuan kita selanjutnya. Iya, baik Mbak Vio, dikarenakan sebentar lagi kan waktunya juga hampir habis. Kira-kira ada lagi nggak Mbak yang perlu Mbak Vio utarakan atau ada yang masih mengganjal dalam hati Mbak Vio yang perlu Mbak Vio ceritakan lagi kepada Ibu? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Saya sudah menjadi lebih baik dan saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Alhamdulillah, Ibu terus senang. Jadi sudah merasa lebih baik ya Mbak ya. Iya. Dikarenakan waktu kita juga sudah hampir habis dan sesuai kesepakatan kita di awal bahwa konseling kita pada hari ini itu 30 menit. Kita bisa sudahi ya Mbak ya untuk konseling kita pada siang hari ini. Iya Bu, terima kasih Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan dari saya. Kalau begitu saya juga pamit undur diri ya Bu. Iya, mari Mbak. Saya juga sebentar lagi mau angkat makan. Mbak Fri, kalau ini hati-hati ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Demikian tadi video praktek konseling individu Solution Focus Brief Counseling atau SFBC. Jika masih ada kekeliruan dalam saya menyampaikan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terkait dalam membantu saya untuk menyelesaikan video praktek konseling individu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.